Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait ejaan baku bahasa Indonesia atau yang kita kenal dengan acuan PUEB atau EYD. Pada bagian ini kita akan membahas huruf kapital, kemudian huruf miring dan huruf tebal. Di dalam pemakaian huruf sebenarnya ada banyak jika kita melihat pada panduan umum bahasa baku atau PUEB itu. Ini ada beberapa hal-hal yang dibahas di dalamnya, akan tetapi dalam diskusi kali ini kita akan membahas huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Untuk yang bagian A, B, C, D, E, terkait huruf abjad, huruf vokal, konsonan, diftong, dan gabungan huruf konsonan itu bisa dibaca sendiri. Ini terkait pemakaian huruf kapital. Sudah tidak asing lagi, pada pemakaian huruf kapital itu sering digunakan pada huruf pertama awal kalimat. Jadi kita menuliskan kalimat itu diawali dengan huruf kapital. Kemudian nama orang ya, unsur pertamanya menggunakan huruf kapital, termasuk juga julukan. Lalu yang ketiga yaitu awal kalimat dalam petikan langsung. Misalkan dengan tersenyum ia berkata, koma, dalam petikan yakinlah kau bersamaku. Gitu. Jadi huruf Y pada kata yakinlah itu kan awal dari petikan langsung ya. Jadi menggunakan huruf kapital. Kemudian yang keempat, huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan juga. Nah, di sini contohnya sebelah kanannya itu, sebelah sampingnya, ya Tuhan, aku yakin bahwa Engkau memberi rahmat kepadaku atas izin-Mu. Nah, kata Tuhan di situ T-nya besar, Engkau ini mengacu kepada Tuhan ya, itu maksudnya Engkau, E-nya besar, izin-Mu. Nah, ini izin itu menggunakan huruf kecil, Mu menggunakan M-nya besar, jadi dibantu dengan tanda hubung. Izin-Mu, M-nya besar. Kemudian yang kelima, huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Jadi gelar kehormatan, keturunan ini misalkan Sultan Agung ya, keturunan Sultan, ataupun gelar kehormatan. Haji ini juga gelar kehormatan, ini Sultan S-nya besar, Haji hanya besar. Keagamaan terkait dengan Nabi, itu N-nya besar. Kemudian yang mulia, ini Y-nya besar karena berkaitan dengan gelar kehormatan. Raden Mas Jaya. Nah, ini Raden Mas ini juga R-nya besar, M-nya besar. Ya. Keturunan, misalkan keturunan keraton, keturunan raja, seperti itu. Lalu
gelar akademik, ya. Dr. Haryono, D-nya besar. Profesor juga P-nya besar. Seperti itu. Itu terkait unsur nama gelar. Ada gelar kehormatan, gelar keturunan, gelar keagamaan, ataupun gelar akademik. Kemudian yang keenam, yaitu huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, ataupun nama tempat. Jadi ini contohnya Wakil Presiden Muhammad Hatta. Ini W, wakil, W-nya besar, presiden, P-nya besar. Jadi unsur nama jabatan dan pangkat yang mengikuti nama orang. Seperti itu ya. Bupati Jombang, B-nya besar. Profesor Adinata, P-nya besar. Gubernur Jawa Timur, G-nya besar. Jadi mengikuti identitas ya, mengikuti nama orang atau identitas. Kemudian yang ketujuh, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. Ini contohnya ada bangsa Indonesia. Jadi I-nya besar, Indonesia. Kemudian suku bangsa. Itu ada suku Baduy. B-nya besar, Baduy. Kemudian bahasa, yaitu misalkan bahasa Bali, bahasa Sasak, bahasa Jawa. Nah, itu diawali dengan huruf besar Bali. Bahasa Bali B-nya besar. Bahasa Jawa J-nya besar. Seperti itu. Kemudian yang kedelapan, huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya, dan unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya di sini tahun Hijriah, tarik Masehi. Nah, di sini ada Hijriah, hanya besar, Masehi, M-nya besar. Bulan Agustus dan bulan Maulid. Agustus A-nya besar, Maulid M-nya besar. Ini peristiwa sejarah, misalkan konferensi Asia Afrika, konferensi K-nya besar, Asia A-nya besar, Afrika A-nya besar. Peristiwa sejarah berikutnya Perang Salib. Nah, P-nya besar, S-nya besar, Perang Salib. Lalu ke-9 adalah huruf pertama nama geografi. Ini diawali dengan huruf kapital ya. Bukit Barisan. Bukit B-nya besar, Barisan B-nya besar. Begitu juga dengan Danau Toba, Jalan Sawo, Selat Bali, Sungai Brantas, Gang Manggis. Nah, ini gang itu termasuk nama geografi juga. Jadi diawali dengan huruf kapital. G-nya besar, Gang Manggis. G-nya besar, Manggis, M-nya besar. Yang ke-10, huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Contohnya seperti apa? Republik Indonesia. Nah, ini nama negara gitu ya. Kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini diawali dengan huruf kapital. Jadi yang termasuk dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, ya, itu menggunakan huruf kapital.
Di sini meskipun ada bentuk ulang sempurna, juga menggunakan huruf kapital bagian awalnya karena masuk di dalam itu tadi nama negara, lembaga, badan, organisasi, ya, dokumen. Yang dokumen misalkan kitab undang-undang itu bentuk kata ulang sempurna, U-nya besar semua. Misalkan nama lembaga ataupun organisasi atau badan seperti bangsa-bangsa, perserikatan bangsa-bangsa. Nah, itu kata ulang sempurna di situ menggunakan diawali huruf kapital. Berikutnya yang ke-11, huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar. Pengecualiannya masih sama, yaitu kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, serta untuk. Yang tidak terletak di posisi awal penulisan. Jadi di sini contohnya adalah saya telah membaca buku, judul bukunya apa? Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Nah, kata dari di sini D-nya huruf besar. Tetapi jika terletak di tengah kalimat atau di tengah-tengah teks, bukan awal kalimat, bukan awal teks, itu huruf kecil. Berhubung di sini kata dari ini berada di awal teks, maka menggunakan huruf kapital. Ke jalan lain. Nah, di sini ke-nya itu menggunakan huruf kecil. Ke Roma, ke-nya juga kecil. K-nya. Berikutnya, ia menyajikan makalah, judulnya apa? Penerapan asas-asas hukum perdata. Nah, di sini ada kata ulang juga, asas-asas. Nah, ini diawali juga dengan huruf kapital. Kata ulang sempurna yang berada dalam sebuah judul. Kemudian penulisan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan pada nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contoh untuk singkatan nama gelar itu ya, SH, MA, itu SH itu S titik H titik bukan SH, ya, harus menggunakan titik karena ini singkatan dari sarjana hukum. MA juga demikian. RA, Raden Ayu juga demikian. Untuk sapaan tuan, nyonya, saudara, nah itu seperti itu. EN titik untuk tuan, NY titik untuk nyonya, kemudian SDR titik untuk saudara, yang semuanya diawali dengan huruf kapital. Kemudian yang ke-13, huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalkan Arvin bertanya, itu apa, Dek? Nah, ini ada hubungan kekerabatan dan juga diucapkan pada orang pertama kepada orang kedua. Kata Dek di sini D-nya ditulis huruf kapital. Surat saudara telah kami terima dengan baik. Ini juga diucapkan oleh orang pertama kepada orang kedua. Saudara di sini S-nya besar. Kemudian di sini ada ungkapan lain, misalkan kutu buku, yang mengacu kepada orang kedua yang diajak bicara, misalkan, hai kutu buku, sedang membaca apa? Nah, kutu buku di sini pengacuan pada teks ini yang dimaksudkan untuk menyapa, ya, kata sapaan itu di sini
ditulis menggunakan huruf kapital karena untuk mengacu ya seseorang yang diajak berbicara. Berikutnya adalah pemakaian huruf miring. Yang pertama, untuk menulis judul buku, nama majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Jadi misalkan yang pertama, novel Olenka dan Orang-orang Bloomington karya Budi Dharma sudah diterbitkan di Amerika. Nah, di sini judul buku itu ditulis diawali dengan huruf kapital. Kemudian nama majalah atau surat kabar di sini saya membaca berita itu dalam surat kabar Cakrawala. Nah, Cakrawala ini menggunakan C kapital. Lalu yang dalam daftar pustaka ini bisa diamati ada pusat bahasa titik tahun titik kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa menggunakan awalan kapital semua titik ya edisi keempat dalam kurung cetakan kedua titik Jakarta Gramedia misalkan seperti itu. Lalu pemakaian huruf miring yang kedua yaitu untuk menegaskan atau menghususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, huruf terakhir kata abad adalah D. Nah ini untuk menegaskan ya, atau menghususkan. Dia tidak diantar tetapi mengantar. Nah ini ada yang ditegaskan lagi di sini, di dan me. Dia tidak diantar tetapi mengantar. Contohnya seperti itu ya. Lalu pemakaian huruf miring yang ketiga untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalkan Anda mewawancarai orang, kemudian di situ kadang orang yang Anda wawancarai itu mengungkapkan bahasa daerah atau bahasa asing, misalkan bahasa Inggris, bahasa Arab di dalamnya. Kemudian Anda mentranskrip hasil wawancara itu. Nah, itu yang campuran dari bahasa Arab atau bahasa daerah atau bahasa Inggris itu dicetak miring. Seperti itu. Ini ada catatan ya. Untuk nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer ya, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Kalau dalam bentuk tulisan tangan bisa ditandai dengan garis bawah. Kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Nah, yang tadi seperti yang sudah saya jelaskan, misalkan Anda mengetik atau mentranskripsi hasil wawancara gitu ya. Kemudian ada campuran bahasa asing atau bahasa daerah. Nah, di dalamnya itu yang asing dan daerah itu dicetak miring. Berikutnya adalah pemakaian huruf tebal. Yang pertama yaitu menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Jadi sudah ditulis miring, ingin ditegaskan lagi, maka dicetak tebal. Contohnya, huruf DH, cetak miring, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Nah, ini ada penekanan dalam penekanan, ya, double penekanan maksudnya. Kemudian kata et dalam ungkapan et labora berarti dan. Nah, ini sudah cetak miring, ingin ditekankan lagi, maka diberi cetak tebal.
Pemakaian huruf tebal yang kedua yaitu untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Nah, ini contohnya ada pendahuluan. Ini cetak tebal ya. Kemudian bagian-bagian dalam pendahuluan ada A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan, dan D. Manfaat. Nah, di sini diawali dengan huruf kapital yang A, B, C, D itu, kemudian dicetak tebal juga. Demikian pembahasan kita hari ini terkait dengan penulisan ejaan baku, khususnya penulisan huruf kapital, huruf cetak miring, dan huruf cetak tebal. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Terima kasih.